warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Serin Triana dengan NIM 2114-080011 akan mereview materi pelajaran kalkulus diferensial, materi tentang 1-2 masalah dengan satu tema. Yang kedua, pembahasan tentang turunan, aturan pencarian turunan, turunan sinus dan kosinus, aturan rantai, dan pembahasan tentang notasi Leibniz. Pertama, kita masuk ke materi tentang 2 masalah dengan satu tema. Masalah pertama adalah masalah yang sudah tua. Hal tersebut sudah dipermasalahkan sejak ilmuwan besar Yunani Archimedes pada tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Kita mengacu pada masalah kemiringan garis singgung. Masalah kedua berkembang dari percobaan Kepler, Galileo, Newton, dan yang lainnya untuk melukiskan kecepatan sebuah benda bergerak, yaitu masalah kecepatan sesaat. Pertama, garis singgung. Garis singgung sebagai garis yang menyentuh suatu kurva hanya pada satu titik. Benar untuk lingkaran, tetapi sama sekali tidak memuaskan untuk kebanyakan kurva lain. Garis singgung kurva yaitu Y sama dengan Fx pada titik P. CFC adalah garis yang melalui P dengan kemiringan. Dapat diringkas seperti M tan sama dengan lim M second sama dengan lim F buka kurung C tambah H tutup kurung dikurang F buka kurung C tutup kurung per H, menunjukkan bahwa limit ini ada dan bukan tak terhingga atau min tak terhingga. Contoh yang pertama, carilah kemiringan garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat di titik 2, 4. Garis kemiringannya ialah M tan sama dengan lim F buka kurung F ditambah H tutup kurung dikurang F 2 per H. Lim 2 plus H kuadrat dikurang 2 kuadrat per H. 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 2 kali 2 4 kali H 4H ditambah H kuadrat dikurang 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi lim H 4 plus H per H. Karena sama-sama H ada di luar, kita bisa coret H, jadi hasilnya adalah 4. Contoh yang kedua, carilah kemiringan garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx sama dengan min X kuadrat ditambah 2X tambah 2 pada titik-titik koordinat X pada min 1, setengah, 2, dan 3. M tan sama dengan lim F buka kurung C plus H tutup kurung dikurang F C per H. Lim min C plus H kuadrat ditambah 2 buka kurung C plus H ditambah 2 kurang min C kuadrat ditambah 2C ditambah 2. Lim sama dengan min C kuadrat kurang 2CH kurang H plus min C kuadrat dikurang 2CH dikurang H kuadrat ditambah 2C ditambah 2H tambah 2 tambah C kuadrat dikurang 2C dikurang 2 per H.
Lim H buka kurung min 2C dikurang H ditambah 2 per H. Jadi karena H-nya sama-sama di luar, kita bisa cek coret H-nya. Jadi hasilnya min 2C ditambah 2. Masuk ke pembahasan tentang turunan. Turunan ialah kemiringan garis singgung dan kecepatan sesaat yang memanifestasi dari pemikiran dasar yang sama. Keuntungan marginal atau ekonomi, kepadatan kawat, dan laju pemisihan adalah versi-versi lain dari konsep yang sama. Turunan merupakan sebuah fungsi f adalah fungsi lain f action yang dinilainya pada sebarang bilangan C adalah f action C sama dengan lim f buka kurung C tambah H dikurang f C per H, asalkan limit ini ada dan bukan tak terhingga atau min tak terhingga. Contohnya yang pertama, andaikan fx sama dengan 13x kurang 6, carilah f action 4. F action 4 sama dengan lim f buka kurung 4 tambah H dikurang f4 plus H per H sama dengan lim 13 buka kurung 4 ditambah H dikurang 6 dikurang 13 dikali 4 dikurang 6 per H. Jadi 13 per H sama dengan lim 13 sama dengan 13. Contoh yang kedua, jika fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 7x, carilah f action C. Penyelesaian f action C sama dengan lim 2 f action C sama dengan lim f buka kurung C tambah H dikurang fc per H. Lim sama dengan C tambah H pangkat 3 ditambah 7C tambah H dikurang C pangkat 3 ditambah 7C. Lim 3C kuadrat H ditambah 3CH kuadrat ditambah H pangkat 3 ditambah 7H per H. Lim buka kurung 3C kuadrat ditambah 3CH ditambah H kuadrat ditambah 7 sama dengan hasilnya adalah 3C kuadrat ditambah 7. Masuk ke pembahasan tentang aturan pencarian turunan. Aturan pencarian turunan ialah turunan dengan menyusun hasil bagi dengan selisih, yang rumusnya f buka kurung x tambah h tutup kurung dikurang fx per h, dan menghitung limitnya dapat memakan waktu dan membosankan. Kita akan mengembangkan cara-cara akan memungkinkan kita untuk memperpendek proses yang berkepanjangan ini dan akan memungkinkan kita untuk mencari turunan semua fungsi yang tampaknya rumit dan segera. Dengan begitu, kita dapat menentukannya dengan cara contoh soal yang pertama. Tentukan turunan dari 5x kuadrat ditambah 7x dikurang 6 dan 4x pangkat 6 dikurang 3x pangkat 5 dikurang 10x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 16. Penyelesaiannya, dx buka kurung 5x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 6 sama dengan dx 5x kuadrat ditambah 7x dikurang dx 6. Itu termasuk teorema F. Dx 5x kuadrat ditambah dx 7x dikurang dx 6 termasuk teorema E. 5dx x kuadrat ditambah 7dx x dikurang dx 6 termasuk teorema D. 5 dikali 2x ditambah 7 dikali 1 ditambah 0 termasuk teorema C, B, dan A. Jadi hasilnya
10x ditambah 7. Masuk ke contoh yang kedua. Anggaplah Gx sama dengan X dan Hx sama dengan 1 ditambah 2x dan Fx sama dengan Gx kali Hx sama dengan X1 ditambah 2x. Carilah dx Fx, dx Gx, dan dx Hx, dan tunjukkanlah bahwa dx Fx tidak sama dengan dx Gx dan dx Hx. Penyelesaiannya, dx Fx sama dengan dx X1 ditambah 2x sama dengan dx x tambah 2x kuadrat sama dengan 1 ditambah 4x. dx Hx sama dengan dx1 ditambah 2x sama dengan 2. Perhatikan bahwa dx Gx, dx Hx sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2, sedangkan dx Fx sama dengan dx Gx Hx sama dengan 1 ditambah 4x. Jadi dx Fx tidak sama dengan dx Gx, dx Hx. Kita masuk pembahasan tentang turunan sinus dan kosinus. Dalam bagian ini, T harus dibayangkan sebagai bilangan yang mengukur panjang suatu busur pada lingkaran satuan atau secara setara sebagai bilangan radian dalam sudut yang berpadanan. Jadi, kita dapat contohkan dalam contoh soal yang pertama. Carilah dx 3 sin x kurang 2 cos x. Dx 3 sin x dikurang 2 cos x, penyelesaiannya ialah dx 3 sin x kurang 2 cos x sama dengan 3 dx sin x dikurang 2 dx cos x sama dengan 3 cos x. Dari mana datangnya cos x? Karena sin x, dx sin x menjadi 3 cos x dan dx cos x menjadi 2 sin x. Dan contoh yang kedua, carilah persamaan garis singgung pada grafik Y sama dengan 3 sin 2x di titik Pi per 2,0. Penyelesaian, kita memerlukan turunan dari sin 2x. Tetapi sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Jadi dx 3 sin 2x sama dengan dx 6 sin x cos x sama dengan 6 dx sin x cos x sama dengan 6 sin x dx cos x ditambah cos x dx sin x sama dengan 6 sin x dikali min sin x tambah cos x 6 cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x sama dengan hasilnya 6 cos 2x. Di x sama dengan pi per 2, turunan ini bernilai 6 min 6, yang karena itu merupakan kemiringan garis singgung yang diinginkan. Persamaan garis ini ialah y dikurang 0 sama dengan min 6 dikali x dikurang pi per 2. Kita masuk pembahasan yang aturan rantai. Pertama, kita harus mengalihkan faktor kuadrat 2x kuadrat dengan 4x ditambah 1 dan kemudian mendiferensiasikan polinomial berderajat 120 yang dihasilkan. Jadi kita dapat membahasnya dengan contoh soal berikut ini. Contoh yang pertama, jika y sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x tambah 1 pangkat 60, carilah dxy. Jadi penyelesaiannya, kita memilihkan y sebagai pangkat 60 dari sebuah fungsi x, yaitu y sama dengan u60 dan u sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x tambah 1. Fungsi terluar adalah u pangkat 60 dan fungsi yang lebih dalam adalah 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1. Maka dxy sama dengan duy dikali dxu sama dengan 60.
U pangkat 59 dikali 4x dikurang 4 sama dengan hasilnya 60 2x kuadrat dikurang 4x tambah 1 pangkat 59 dikali 4x kurang 4. Contoh yang kedua yaitu jika Y sama dengan 1/2x pangkat 5 dikurang 7 pangkat 3, carilah dxy. Pikirkanlah fungsi tersebut menjadi Y sama dengan 1/u pangkat 3 sama dengan U pangkat min 3 dan U sama dengan 2x pangkat 5 dikurang 7. dxy sama dengan du y dikali dxu sama dengan min 3u dipangkat min 4 dikali 10x pangkat 4 sama dengan min 3 per u pangkat 4 dikali 10x pangkat 4 sama dengan min 30x pangkat 4 per 2x pangkat 5 dikurang 7 pangkat 4. Inilah hasil dari aturan rantai dan contoh soalnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang tentang notasi Leibniz. Notasi Leibniz adalah salah seorang dari dua penemu utama kalkulus, yang lainnya adalah Isaac Newton. Notasi ini untuk turunan masih digunakan secara luas, khususnya di bidang terapan seperti halnya fisika, kimia, dan ekonomi. Jadi di sini kita dapat membuat notasi Leibniz dengan contoh soal di bawah ini. Contoh yang pertama, andaikan Y sama dengan fx sama dengan 2 dikurang x pangkat 2, carilah delta Y ketika x berubah dari 0,4 ke 1,3. Penyelesaiannya, delta Y sama dengan f1,3 dikurang f0,4 sama dengan 2 dikurang 1,3 kuadrat dikurang 2 kurang 0,4 kuadrat sama dengan 1,53. Dan hasil baginya, delta Y sama dengan fx ditambah delta x dikurang fx. Delta Y per delta x sama dengan fx tambah delta x dikurang fx per delta x. Kita masuk ke contoh yang kedua. Carilah dy atau dx jika y sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 7x. Penyelesaiannya, dy per dx sama dengan dy per dx x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 7x sama dengan dx pangkat 3 per dx dikurang 3 dx pangkat 2 per dx ditambah 7dx per dx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 3 kali 2x ditambah 7 dikali 1 sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 7. Sekian hasil dari review materi pembelajaran kalkulus diferensial yang materi yang pertama. Kita lanjut ke materi yang kedua, akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, di sini kita akan membahas turunan tingkat tinggi. Di operasi diferensial, mengambil sebuah fungsi f dan menghasilkan sebuah fungsi baru f. Jika f kita diferensiasikan, kita masih tetap akan menghasilkan fungsi lain, dinyatakan oleh f atau dibaca f aksen f2 aksen, dan disebut turunan kedua dari f. Pada gilirannya, turunan kedua tersebut boleh didiferensiasikan lagi. Dengan demikian menghasilkan f3 aksen yang disebut turunan ketiga dari f, dan seterusnya. Turunan keempat disebut sebagai f4 aksen dan seterusnya. Dan turunan kelima dinyatakan sebagai f5 aksen dan seterusnya. Contoh, fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 8. f1 aksen x sama dengan f6x pangkat 2 dikurang 8x ditambah 7. f2 aksen x sama dengan 12x dikurang 8. f3 aksen x sama dengan 12. f4 aksen x sama dengan 0. Karena turunan fungsi 0 adalah 0, turunan keempat dan turunan
turunan yang lebih tinggi dari f akan 0. Kita telah memperkenalkan tiga notasi untuk turunan, atau sekarang disebut turunan pertama dari y sama dengan fx. Ketiga notasi itu adalah f aksen x sama dengan dy yang dinotasikan dy per dx. Contoh lain yaitu jika y sama dengan sin 2x, carilah d pangkat 3y per dx pangkat 3, d pangkat 4y per dx pangkat 4, dan d pangkat 12y sama dengan per dx pangkat 12. Penyelesaian dy per dx sama dengan 2 cos 2x, d pangkat 2y per dx pangkat 2 sama dengan min 2 pangkat 2 sin 2x, d pangkat 3y per dx pangkat 3 sama dengan min 2 pangkat 3 cos 2x, d pangkat 4y per dx pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 sin per sin 2x, d pangkat 5y per d pangkat dx pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 cos 2x, d pangkat 12y per dx pangkat 12 sama dengan 2 pangkat 12 sin 2x. Kecepatan dan percepatan dalam sub kita menggunakan pengertian kecepatan sesaat untuk mengetahui definisi turunan. Jika kita mengkaji ulang pengertian ini dengan menggunakan sebuah contoh, juga sejak saat ini kita akan menggunakan kata tunggal kecepatan sebagai ganti kecepatan sesuai yang tidak praktis. Pembahasan selanjutnya yaitu diferensiasi implisit. Diferensiasi implisit digunakan jika fungsi tidak bisa atau susah dinyatakan dalam bentuk y sama dengan f per x, f sama dengan x, atau x sama dengan fy. Diferensiasi dicari dengan menentukan pada dua sisi terhadap x. Contohnya x pangkat 3 tambah y pangkat 3 sama dengan 3xy. df per dx buka kurung x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 sama dengan d per dx 3x per u y per v tutup kurung. d per dx buka kurung x pangkat 3 tutup kurung ditambah d per dx buka kurung y pangkat 3 tutup kurung sama dengan d per dx buka kurung 3xy tutup kurung. 3x pangkat 2 ditambah dy pangkat 3 per dy dikali dy per dx sama dengan u pangkat 2 v tambah u pangkat 2 v pangkat 2. 3x kuadrat ditambah 3y kuadrat dikali dy per dx sama dengan 3y 3 dikali y tambah 3x dikali dy per dx. 3y kuadrat dikali dy per dx dikurang 3y dikurang 3x ditambah dikali dy per dx sama dengan 3y dikurang 3x kuadrat. dy per dx buka kurung 3y kuadrat dikurang 3x tutup kurung sama dengan 3y dikurang 3x kuadrat. dy per dx sama dengan 3y dikurang 3x kuadrat per 2x per 2y kuadrat dikurang 3x. dy per dx sama dengan y dikurang x kuadrat per y kuadrat dikurang x. Contoh kedua yaitu kemiringan garis singgung dengan x, 4 sama dengan 3 per 2, 3 per 2 tutup kurung. dy per dx y sama dengan 3 per 2, x sama dengan 3 per 2 sama dengan 3 per 2 dikurang buka kurung 3 per 2 tutup kurung pangkat 2 per 3 per 2 pangkat 2 dikurang 3 per 2 sama dengan min 1. Garis singgung y dikurang y1 sama dengan m buka kurung x dikurang x1 tutup kurung. Y dikurang 3 per 2 sama dengan min 1 buka kurung x dikurang 3 per 2 tutup kurung. Y dikurang 3 per 2 sama dengan min x ditambah 3 per 2 atau bisa juga y sama dengan min x tambah 3. Pembahasan selanjutnya yaitu laju yang berkaitan. Jika suatu perubahan y bergantung pada waktu t, maka turunannya disebut laju sesaat perubahan. Tentu saja jika y mengukur jarak, maka laju sesaat disebut kecepatan. Kita
tertarik pada beraneka laju sesaat. Laju air mengalir ke ember, laju membesarnya luas pencemaran minyak, laju bertambahnya harga kapur tanah, dan lain-lainnya. Jika Y diberikan secara gamblang atau eksplisit dalam bentuk T, maka masalahnya sederhana. Kita cukup mendiferensiasi dan kemudian menghitung turunan pada saat yang diminta. Mungkin saja sebagai bantu diketahuinya Y secara gamblang dalam bentuk T, kita mengetahui hubungan yang mengaitkan Y dan pembatas lain X. Dan kita juga mengetahui sesuatu tentang dx per dt. Kita masih tetap mampu mencari dy per dt karena dy per dt dan dx per dt adalah laju-laju yang berkaitan. Biasanya ini memerlukan diferensiasi implisit. Sebagai contoh, yaitu sebuah pesawat udara terbang ke udara dengan laju min 10 mil per jam melewati sebuah kota tertentu pada tengah hari, dan pesawat kedua terbang ke udara dengan laju 600 mil per jam langsung di atas kota yang sama. 15 menit kemudian, jika pesawat-pesawat itu terbang pada ketinggian yang sama, seberapa cepatkah pesawat-pesawat itu berpisah pada pukul 13.57? Penyelesaian langkah 1. Anggaplah T menyatakan banyaknya jam setelah 12.15. Jarak Y adalah jarak dalam mil penerbangan ke utara setelah jam 12.15, sedangkan X adalah jarak dalam mil penerbangan ke timur setelah jam 12.15, dan Y dan S adalah jarak antara kedua pesawat dalam 15 menit dari siang sampai jam 12.15. Pesawat yang terbang ke utara telah menempuh 640/4 sama dengan 160 mil, sehingga jarak dari kota ke pesawat yang terbang ke utara pada waktu T akan sama dengan Y tambah 160. Langkah kedua, untuk semua T lebih kecil dari 0, diketahui bahwa dy per dt sama dengan 40 dan dx per dt sama dengan 600. Kita ingin mengetahui dt per dt pada saat T sama dengan 1, yakni pukul 13.15. Langkah ketiga, menurut teorem Pythagoras, X pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 tambah buka kurung Y tambah 160 Y 160 tutup kurung pangkat 2. Langkah 4 dengan mendiferensiasikan secara implisit terhadap T dan dengan menggunakan aturan rantai, kita mempunyai 2S per dx per dt sama dengan 2x dx per dt tambah 2 buka kurung Y tambah 160 dy per dt. S sama dengan dx per dt sama dengan x dx per dt tambah buka kurung Y tambah 160 dy per dt. Langkah kelima, untuk semua T lebih besar dari 0, dx per dt sama dengan 600 dan dy per dt sama dengan 640. Sedangkan pada saat T sama dengan 1, X sama dengan 600, Y sama dengan 640 dan S sama dengan akar 600 pangkat 2 tambah 640 ditambah 160 pangkat 2 sama dengan 1000. Sehingga 100 dx per dt sama dengan 600 dikali 600 tambah 640 ditambah 160 dikali 640. dx per dt sama dengan 872. Pada pukul 13.15 pesawat itu berpisah dengan kecepatan 872 mil per jam. Sekarang kita lihat apakah jawaban itu masuk akal. Jelaslah S bertambah lebih cepat dibandingkan X atau Y bertambah, sehingga dx per dt melebihi 640. Sebaliknya S pasti bertambah lebih lambat daripada jumlah X dan Y, yakni dx per dt lebih kecil 600 tambah 640. Jawaban kita dx per dt sama dengan 872 cukup beralasan. Contoh selanjutnya yaitu seorang wanita berdiri di atas karang mengamati sebuah perahu motor yang bergerak ke arah pantai, tepat di bawahnya melalui teropong. Jika teropong berada 250 dm di atas permukaan laut dan jika perahu motor tersebut mendekat dengan laju 20 dm per detik, berapakah laju perubahan sudut teropong pada
saat perahu berada 250 dm dari pantai. Penyelesaian langkah 1, kita membuat perubahan X dan delta seperti yang diperlihatkan. Langkah kedua, diketahui bahwa dx per dt sama dengan min 20, tandanya negatif karena X berkurang dengan berlalunya waktu. Kita ingin mengetahui d delta per dt pada saat X sama dengan 250. Langkah 3, dengan ilmu trigonometri kita tahu tan delta sama dengan X per 250. Langkah 4, yaitu kita diferensiasikan secara implisit dengan menggunakan fakta bahwa delta tan delta sama dengan sek pangkat 2 delta atau teorema 34D. Kita peroleh sek kuadrat delta per dt sama dengan 1 per 250 dx per dt. Langkah kelima, pada saat X sama dengan 250, delta adalah I per 4 radian dan sek pangkat 2 delta sama dengan sek buka kurung I per 4 sama dengan 2. Jadi 2 delta per dt sama dengan 1 per 250 dikali min 20. Delta per dt sama dengan min 1 per 25 sama dengan min 0,04. Sudut berubah pada laju 0,04 radian per detik. Tanda negatif menunjukkan delta berkurang dengan berlalunya waktu. Maka laju yang berkaitan dengan grafis seringkali dalam situasi kehidupan nyata kita tidak mengetahui rumus untuk suatu prinsip tertentu, tetapi hanya mempunyai grafik yang ditentukan secara empiris. Kita mungkin masih tetap mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang laju. Selanjutnya yaitu diferensial dan hampiran. Definisi diferensial. Andaikan Y sama dengan fx adalah fungsi yang terdiferensiasi dari perubah bebas X, maka delta X adalah kenaikan sekarang dalam perubah bebas X. Dx disebut diferensial perubah bebas X sama dengan delta X. dy adalah perubahan aktual dalam perubah Y sewaktu X berubah dari X ke X tambah delta X, yaitu delta Y sama dengan fx ditambah delta X dikurang fx. dy disebut diferensial perubah tak bebas Y yang didefinisikan oleh dy sama dengan f aksen X per dx X sama X dx. Contoh, carilah dy jika A sama dengan Y X pangkat 3 dikurang 3x ditambah 1, B Y sama dengan akar X pangkat 2 ditambah 3x, dan C Y sama dengan sin buka kurung X pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah 11 tutup kurung. Penyelesaian. Jika kita mengetahui bagaimana menghitung turunan, maka kita tahu bagaimana menghitung diferensial. Kita cukup menghitung turunan dan mengalihkannya dengan dx. Yang jawaban A, dy sama dengan buka kurung 3x pangkat 2 ditambah dikurang 3 tutup kurung dx. B dy sama dengan x pangkat 2 ditambah 3x pangkat min 1 per 2 dikali 2x tambah 3 dx sama dengan 2x ditambah 3 2 akar x pangkat 2 ditambah 3x dikali dx. Sekarang yang C, dy sama dengan cos buka kurung x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 11 tutup kurung ditambah 4x pangkat 3 dikurang 6x dx sama dengan dx. Selanjutnya kita membahas maksimum dan minimum. Definisi. Andaikan S daerah asal dari F mengandung titik C, kita katakan bahwa I1 FC adalah nilai maksimum F pada S jika FC lebih besar dari Fx untuk semua X di S. Yang kedua, FC adalah nilai minimum F pada S jika
SFX untuk semua X di S. Yang ketiga, FC adalah nilai ekstrim F pada S jika A adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Yang keempat, fungsi yang ingin kita maksimumkan atau minimumkan adalah fungsi objektif. Contohnya yaitu carilah nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 pada min 1,2. Penyelesaian dalam contoh tersebut adalah kita mengenali min 1/2, 0,1,2 sebagai titik-titik kritis. Sekarang f buka kurung min 1/2 tutup kurung sama dengan 1, f0 sama dengan 0, f1 sama dengan 1, dan f2 sama dengan min 4. Jadi nilai maksimum adalah 1, yaitu dicapai pada x, dan pada x sama dengan min 1/2 dan x sama dengan 1. Dan nilai minimum adalah min 4, yaitu dicapai pada x sama dengan 2. Grafik f diperlihatkan dalam gambar 7. Contoh selanjutnya yaitu fungsi fx sama dengan x 2 pangkat 2/3 kontinu di mana-mana. Carilah nilai maksimum dan minimumnya pada min 1,2. Penyelesaian f aksen x sama dengan 2/3x pangkat min 1/3 tidak pernah 0, namun f aksen 0 tidak ada, sehingga 0 adalah titik kritis sama seperti titik ujung 1 dan 2. Sekarang f min 1 sama dengan 1, f0 sama dengan 0, dan f2 sama dengan 3/4 sama dengan 1,59. Jadi nilai maksimumnya adalah 3/4 dan nilai minimumnya adalah 0. Grafik diperlihatkan dalam gambar 8. Selanjutnya yaitu kemonotonan dan kecenderungan. Definisi: andaikan f terdefinisi pada selang in, bukan tutup, buka, tutup, atau tak satu pun, kita katakan bahwa yang pertama f naik pada in jika untuk setiap pasang bilangan x1 dan x2 dalam in, yaitu x1 lebih kecil dari x2 atau f(x1) lebih kecil dari f(x2). Yang kedua, f turun pada i jika untuk setiap pasang bilangan x1 dan x2 dalam i, yaitu x1 lebih kecil dari x2 atau fx1 lebih besar dari fx2. Yang ketiga, f monoton murni pada i jika f naik pada i atau turun pada i. Contohnya, tentukanlah di mana gx sama dengan x1 x buka kurung 1 ditambah x2 naik di dalam bidang tersebut. Penyelesaian: gx sama dengan 1 ditambah x2 dikurang x dikali 2x per 1 ditambah x pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan x1 dikurang x pangkat 2 per 1 ditambah x pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan buka kurung 1 dikurang x tutup kurung dikali 1 tambah x per 1 buka kurung 1 ditambah x2 pangkat 2. Karena penyebut selalu positif, g aksen x mempunyai tanda sama seperti pembilang, yaitu 1x dan 1 dikurang x dan 1 ditambah x. Titik pemisah 1 dan 1 menentukan 3 selang, yaitu min tak hingga, min 1, min 1,1 dan 1, tak hingga. Bila mana kita menguji mereka, kita tentukan bahwa g aksen x lebih kecil dari 0 pada selang yang pertama dan yang ketiga, dan bahwa gx lebih besar dari 0 pada selang yang tengah. Kita menyimpulkan dari teorema A bahwa g turun pada min tak hingga, min 1 dan 1, tak hingga naik pada min 1,1. Kita menunda penggambaran grafik G sampai nanti, tapi jika Anda ingin melihat grafiknya beralihlah ke gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani, NIM 19 14 08 002
Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kalkulus tentang terapan ekonomi. Terapan ekonomi, setiap bidang ilmu mempunyai bahasanya sendiri-sendiri. Tentu saja ini benar untuk bidang ekonomi yang mempunyai kosakata yang dikembangkan secara sangat khusus. Sekali kita mempelajari kosakata ini, kita akan menemukan bahwa banyak masalah ekonomi sebenarnya merupakan masalah kalkulus biasa yang dikenakan baju baru. Tinjaulah sebuah perusahaan pada umumnya seperti ABC. Untuk memudahkan, anggap bahwa ABC menghasilkan dan membesarkan sebuah barang, mungkin berupa televisi, aki kendaraan, atau sabun dalam kemasan. Jika ABC menjual X satuan barang tahun ini, ABC akan mampu membebankan harga PX untuk tiap satuan. Kita tunjukkan bahwa P bergantung pada X. Karena bilangan ABC akan perlu mengurangi harga tiap satuan agar dapat menjual seluruh hasil keluarnya. Pendapatan total yang dapat diharapkan ABC diberikan oleh RX sama dengan XP dalam kurung X dalam jumlah satuan kali harga tiap satuan. Untuk memproduksi dan membesarkan X satuan ABC akan mempunyai biaya total. CX ini biasanya berupa jumlah dari biaya tetap dan ditambah biaya yang tidak tetap secara langsung tergantung pada banyaknya satuan yang diproduksi. Nah, konsep dasar untuk sebuah perusahaan total laba PX. Laba adalah selisih antara pendapatan dan biaya, yakni PX sama dengan RX dikurang CX sama dengan XPX dikurang CX. Umumnya sebuah perusahaan berusaha memaksimumkan total biaya. Di sini terdapat suatu masalah yang berkaitan bagi seorang pakar ekonomi adalah bagaimana mendapatkan rumus fungsi-fungsi CX dan PX dalam hal yang sederhana. CX dapat berbentuk CX sama dengan 10.000 ditambah 50X. Nah, jika demikian, Rp10.000 merupakan biaya tetap dan Rp50X merupakan biaya tidak tetap. Berdasarkan pada biaya langsung Rp50 untuk setiap satuan yang diproduksi. Barangkali contoh yang lebih umumnya adalah CX sama dengan 10.000 ditambah 45X ditambah 100 akar X. Perhatikan bahwa dalam kasus ini rata-rata biaya tidak tetap tiap satuan adalah 45X ditambah 100 akar X per X sama dengan 45 ditambah 100 per akar X. Suatu nilai yang berkurang apabila X bertambah. Fungsi-fungsi biaya CX dan CX digambarkan menjadi satu pada gambar 3. Silahkan diperhatikan gambar 3. Nah, penggunaan kata marginal. Andaikan ABC mengetahui fungsi biayanya CX dan untuk sementara merencanakan memproduksi 2000 satuan tahun ini. Direktur utama toko buku Karisma ingin menetapkan biaya tambahan tiap satuan jika ABC memperbesar produksinya sedikit. Jika fungsi biaya adalah seperti diperlihatkan dalam gambar 4, direktur utama toko buku Karisma menanyakan nilai delta C per delta X pada saat delta X sama dengan 1. Tetapi kita mengharapkan bahwa ini sangat dekat terhadap nilai limit delta X menuju 0 delta C per X delta X pada saat X sama dengan 2000. Ini disebut biaya marginal. Nah, kita para matematikawan mengenalnya sebagai DC per DX turunan C terhadap X. Dengan cara yang serupa, kita definisikan harga marginal sebagai DP per DX
pendapatan marginal sebagai DR per DX dan laba marginal sebagai DP per DX. Perlu kita ketahui contoh soal, yang mana contoh soalnya yang pertama yaitu andaikan CX sama dengan 8.000 ditambah 3,25X ditambah 4 3 akar X rupiah. Carilah biaya rata-rata terhadap satuan dan biaya marginal dan kemudian hitunglah kedua biaya tersebut bila mana X sama dengan 1000. Nah, penyelesaiannya yaitu biaya rata-rata sama dengan CX per X. Nah, masukkan nilainya 8.300 ditambah 3,25X ditambah 4X 1 per 3 per X. Nah, biaya marginalnya yaitu DC per DX sama dengan 3,25 ditambah 4 per 3 X min 2 per 3. Nah, pada X sama dengan 1000 ini masing-masing mempunyai nilai 11,95 dan 3,38. Ini berarti bahwa rata-rata biaya setiap satuan adalah 11,95 untuk memproduksi 1000 satuan yang pertama. Untuk memproduksi satu satuan tertambahan di atas 1000 hanya memerlukan biaya 3,38 rupiah. Nah, itu jawaban untuk contoh pertama. Untuk contoh kedua yaitu sebuah perusahaan memperkirakan akan dapat menjual 1000 satuan tiap minggu jika menetapkan harga satuan sebesar 3.000 US dollar. Tetapi penjualan mingguannya akan meningkat 100 satuan dengan tiap penurunan harga sebesar 0,10 US dollar. Jika banyaknya satuan yang terjual tiap minggu X besar dari 1000, maka yang dicari di sini adalah A. fungsi harga PX, yang B. banyaknya satuan dan harga yang berpandanan yang akan memaksimumkan pendapatan mingguan, dan yang C. pendapatan mingguan maksimum. Nah, bisa kita untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu yang untuk poin A, kita akan mengetahui bahwa X sama dengan 1000 ditambah 3,00 dikurang PX per 0,10 dikali 100, atau PX sama dengan 3,00 dikurang 0,10 X kurang 1000 per 100. Nah, sama dengan 4 dikurang 0,001 X. Untuk menjawab yang B yaitu Rx sama dengan XPX sama dengan 4X dikurang 0,001 X kuadrat, yang mana DR per DX sama dengan 4 kurang 0,002 X. Titik kritis hanyalah titik ujung 1000 dan titik stasioner 2000 yang diperoleh dengan menerapkan DR per DX sama dengan 0. Uji turunan pertama, R aksen X besar dari 0 untuk 1000 kecil dari X kecil 2000, dan R aksen X kecil dari 0 untuk X besar dari 2000, memperlihatkan bahwa X sama dengan 2000 memberikan pendapatan maksimum ini berpadanan terhadap harga satuan P 2000 sama dengan 2,00 US dollar. Nah, untuk menjawab yang C, pendapatan mingguan maksimum adalah R 2000 sama dengan 4.000 US dollar. Selanjutnya kita akan menjelaskan materi tentang penggambaran grafik canggih. Sedikit dijelaskan tentang penggambaran grafik yaitu fungsi polinomial. Nah, polinomial derajat 1 atau 2 jelas untuk digambarkan grafiknya yang berderajat 50 hampir mustahil. Jika derajatnya sedang, misalnya 3 sampai 6, kita dapat menggunakan alat-alat kalkulus dengan banyak keuntungannya.
Baik, dapat kita contohkan, sketsakan grafik fx sama dengan 3x pangkat 5 per 20x pangkat 3 per 32. Nah, yang mana di sini penyelesaiannya? Karena f sama f dalam kurung f min x sama dengan min fx. F adalah fungsi ganjil, oleh karena itu grafiknya simetri terhadap titik asal. Dengan menetapkan fx sama dengan 0, kita temukan berpotongan sumber x adalah 0 dan lebih kurang dari akar 20/3 sama dengan lebih kurang dari 2,6. Kita dapat melangkah sejauh ini tanpa kalkulus. Bila mana kita diferensialkan, f kita peroleh f aksen x sama dengan 15x pangkat 4 dikurang 60 x pangkat 2 per 32 sama dengan 15x pangkat 2 x kurang 2 x tambah 2 per 32. Jadi titik kritis adalah min 2,0 dan 2. Secara cepat kita temukan bahwa f aksen x besar 0 pada min tak hingga, 2 dan 2, tak hingga, dan bahwa f aksen x besar kecil dari 0 pada min 2,0 dan 0,2. Fakta-fakta ini memberitahu kita tempat f naik dan turun, jika juga ditegaskan bahwa f min 2 sama dengan 2 adalah nilai maksimum lokal dan bahwa f2 sama dengan min 2 adalah nilai minimum lokal. Dengan mendiferensialkan kembali, kita peroleh f double aksen x sama dengan 6x pangkat 3 kurang 120x per 32 sama dengan 15x x kurang akar 2 x tambah 2 akar 2 per 8. Dengan mempelajari f double aksen x, kita menyimpulkan bahwa f cekung ke atas pada min akar 2 kurang 0, min akar 2, 0 dan akar 2, tak hingga, dan cekung ke bawah pada min tak hingga kurang min akar 2 dan 0, akar 2. Jadi terdapat 3 titik balik, yaitu min akar 2, 7 akar 2 per 8 sama dengan min 1, 4, 1, 2, 0,0 dan 2 dan akar 2,7 min 7 akar 2 per 8 sama dengan 1 per 2 1,4, min 1,2. Nah, banyak dari informasi ini dikumpulkan dalam diagram dari gambar 3 yang kita gunakan untuk menggambar grafik secara langsung di bawahnya. Nah, itulah penjelasan tentang penggambaran grafik canggih. Selanjutnya kita masuk materi yang terakhir, yaitu teorema nilai rata-rata. Nah, yang mana teorema nilai rata-rata merupakan bidang kalkulus seringkali membantu melahirkan teorema-teorema lain yang sangat berarti. Mulai saat ini akan agak sering melihat ungkapan menurut teorema rata-rata, dan kelak dapat sebab ini akan kita menggunakan untuk membuktikan teorema kemonotonan yang diberikan tak terbuktikan dalam sebab ini. Dalam bahasa geometri, teorema nilai rata-rata mudah dinyatakan dan dipahami. Teorema ini mengatakan bahwa jika grafik sebuah fungsi kontinu merupakan garis singgung tak tegak pada setiap titik antara A dan B, maka terdapat paling sedikit satu titik C pada grafik antara A dan B, sehingga garis singgung di titik C sejajar tali busur AB. Hanya terdapat satu titik C yang demikian terdapat
terdapat beberapa. Di sini pembuktian teorema. Pertama kita nyatakan teorema dalam bahasa fungsi, kemudian kita buktikan. Teorema A, teorema nilai rata-rata untuk turunan. Jika F kontinu pada selang tutup AB dan didefinisikan pada titik-titik dalam dari AB, maka terdapat paling sedikit satu bilangan C dalam AB dengan FB dikurang FA per BA sama dengan F aksen C, atau sama dengan FB kurang FA sama dengan F aksen C BA. Di sini terdapat bentuk kemiringan titik. Untuk persamaannya adalah GX kurang FA sama dengan FB kurang FA per BA per B kurang A X kurang A. Nah, ini kemudian menghasilkan rumus untuk SX, yakni SX sama dengan FX kurang GX sama dengan FX kurang FA kurang FB kurang FA per BA X kurang A. Nah, perhatikan dengan segera bahwa SB sama dengan SA sama dengan 0, bahwa untuk X dalam AB, S aksen X sama dengan F aksen X kurang FB kurang FA per BA. Sekarang kita membuat suatu pengamatan penting. Jika kita mengetahui bahwa terdapat suatu hubungan C dalam A, B untuk yang memenuhi S aksen C sama dengan 0, kita akan selesai karena persamaan yang terakhir mengatakan 0 sama dengan F aksen C kurang FB kurang FA per BA. Nah, untuk setara dengan kesimpulan teorema tersebut. Baik, kita masuk contoh soal, yaitu carilah bilangan C yang dijamin oleh teorema nilai rata-rata untuk Fx sama dengan 2 akar X pada 1.4. Penyelesaian F aksen X sama dengan 2, 1 per 2X pangkat min 1 per 2 sama dengan 1 per akar X. Nah, dan F4 dikurang F1 per 4 kurang 1, yang mana itu sama dengan 4 kurang 2 per 4 kurang 2 per 3. Nah, 4 kurang 2 sama dengan 2, 3, maka hasilnya adalah 2 per 3. Jadi kita harus menyelesaikan 1 per akar C sama dengan 23. Penyelesaian tunggalnya adalah C sama dengan 9 per 4. Baiklah, kita masuk contoh yang kedua. Andaikan Fx sama dengan X pangkat 3 kurang X pangkat 2 dikurang X tambah 1 pada batasan min 1,2. Carilah semua bilangan C yang memenuhi kesimpulan teorema nilai rata-rata. Penyelesaian gambar 5 memperlihatkan grafik fungsi F. Dari grafik ini terlihat bahwa ada dua bilangan C1 dan C2 dengan sifat-sifat yang diperlukan. Sekarang kita dapatkan F aksen X sama dengan 3X kuadrat dikurang 2X kurang 1, dan F2 dikurang F1 per 2 kurang min 1 sama dengan 3 kurang 0 per 3 sama dengan 1. Karena itu kita harus menyelesaikan 3C pangkat 2 dikurang 2C dikurang 1 sama dengan 1. Atau secara ekuivalen 3C pangkat 2 dikurang 2C kurang 2 sama dengan 0. Nah, dari persamaan kuadrat terdapat dua penyelesaian. 2 tambah atau 2 ditambah akar 4 tambah 24 per 6 berpadanan dengan C1 sama dengan min 0,55 dan C2 1,22. Kedua bilangan tersebut dalam selang min 1,2. Nah, itulah penjelasan saya pada materi kalkulus ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.